Begitu Umar masuk melihat jejak di punggung Rasulullah itu Pak, nampak betul jejak pelepah kurma itu, menangis Umar. Umar aja yang terkenal zuhud Pak, tidak sanggup dia melihat tubuh Rasulullah seperti itu. Ya Rasulullah, dunia di tanganmu, engkau kekasih Allah, tapi mengapa kau biarkan Raja Kisra Persia hidup dalam gelimang harta dan kemewahan, dan kau manusia mulia mau seperti ini ya Rasulullah. Dilihat Umar adalah gandum sedikit bercampur pakai air. Jadi makan Rasulullah tuh hari-hari Bu, roti jumaud. Kita nggak akan sanggup makan roti jumaud, roti kasar tuh Pak. Ibaratnya kalau di Holland sering dulu kalau orang nunggu-nunggu tuh Pak, sisa roti yang keras-keras tuh Pak, itu tuh lah jumaud keras. Itu yang dimakan Rasulullah, pakai air sedikit untuk melunakkannya. Itu yang dimakan. Apa nak nangis Umar dibuatnya Pak? Apa kata Rasulullah? Umar, mereka itu disegerakan nikmatnya di dunia untuk kita nanti di akhirat. Apakah kau tidak ridho? Nah itu yang membuat Umar tetap nangis juga. Tidak bisa deh, walaupun udah dihibur Rasulullah, tetap Umar nangis karena tidak tahan melihat Rasulullah tidur seperti itu. Sebetulnya ada yang melatar belakangi kenapa Rasulullah sampai tidur beralaskan pelepah kurma itu tuh Pak. Nah ini pernah kita ungkapkan ketika istri-istri Rasulullah demo minta tambah uang belanja, kan itu yang mendasari ya Pak. Datang ramai-ramai minta tambah uang belanja, tidak tahan lagi hidup miskin Pak. Sementara orang enak-enak hidupnya, kita kok enggak. Abu Bakar Siddiq melihat dalam satu rombongan istri-istri Rasulullah itu ada Aisyah, oh jalan langsung jalan Abu Bakar Siddiq, di backupnya menantunya, duduk dia di sebelah Rasulullah. Tidak lama datang Umar, duduk pula Umar di sebelah Rasulullah karena dia nampak anaknya ikut juga. Karena semua diam, Umar mulai membuka cerita. Perlu kita ketahui Pak, istri Umar bin Khattab itu cantik Pak, namanya Atika. Jadi dia pernah agak kurang senang dengan Abu Musa al-Asy'ari, dikarenakan ketika istrinya pergi ke masjid, pas pulang dihadiahkan oleh Abu Musa al-Asy'ari karpet merah. Tersinggung Umar, Pak, ngapa kau terima kado orang nih? Nah, diangkatnya lah Pak, karpet itu dibaliknya, jangan kasih istri aku kado. Cemburu kuat, makanya Umar melarang istrinya ke masjid. Sekalipun Umar tidak melarang perempuan datang ke masjid, tetapi untuk istrinya dia larang karena istri cantik. Setelah itu Umar duduk di sebelah kiri Rasulullah, Abu Bakar di kanan Rasulullah. Kata Umar, ya Rasulullah, aku ada masalah. Apa masalah kau Umar? Istri aku tadi pagi minta tambah uang belanja ya Rasulullah. Bingung aku jadinya. Kata Rasulullah, sama masalah kita berarti. Ini pun datang minta belanja sama aku. Bayangkan 9 jumlahnya, kau baru 1. Ini 9. Langsung berdiri Umar, ditekannya bahu Hafsah. Kau ingin menjadi musuh Rasulullah Hafsah? Kok berani kau minta tambah belanja kepada Rasulullah? Apakah kalian kira Rasulullah ini orang yang kikir? Kalau dia ada pasti kalian dilebihkan ya. Aku ikut-ikut aja ya, orang ini ngajak-ngajak tadi, jadi nggak enak pula nggak ikut serta, makanya aku ikut. Abu Bakar datang pula marah kepada Aisyah. Kau ingin menjadi musuh jiwa Rasulullah Aisyah? Tidak ayah, maafkan aku ya, namanya perempuan pasti adalah merasa kekurangan. Jangan kau ikut-ikut seperti ini. Semua diam Pak. Tapi apa reaksi Rasulullah ketika istrinya minta tambah belanja kepadanya? Apakah Rasulullah marah-marah? Tidak. Rasulullah menghajir, mendiamkan. Berapa lama Rasulullah diam? Ya enggak sebentar Pak, 50 hari Pak. Tapi kalau yang ini jangan Bapak amalkan Pak, mohon saya. Nanti Bapak tinggalkanlah istri Bapak 50 hari nanti. Gara-gara di sini, ini hanya untuk Rasulullah. 50 hari itu apa yang ditunggu Rasulullah Bu? Wahyu dari Allah.
Nah itulah Rasulullah tidur di masjid tuh Pak, beralaskan pelepah kurma. Bolak-balik lah Umar datang ke sana menjenguk. Setelah hari ke-50 turunlah surah Al-Ahzab ayat 28-29. Nah itulah sebabun nuzul turunnya ayat ini. Apa kata Allah? Ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarihkunna sarahan jamila. Hai Nabi, katakan kepada istri-istrimu, jika mereka meminta tambahan belanja dan dunia, perhiasan dunia kepadamu, berikan mereka mut'ah, janjikan kepada mereka dalam waktu tertentu, kemudian berikan kepada mereka, setelah itu ceraikan mereka dengan cara yang baik. Tegas Allah, ceraikan aja mereka, kasih, tapi kasih dulu nih Pak, kasih yang dia minta, habis itu ceraikan mereka. Kemudian wa in kuntunna turidnallaha wa rasulahu wad darul akhirah fa innallaha 'ada lil muhsinati minkunna ajran azima. Dan jika kamu menginginkan keridhaan Allah dan Rasulnya dan negeri akhirat, maka sesungguhnya Allah menyediakan pahala yang besar bagi siapa yang berbuat baik di antara kamu. Ini yang kedua, nasihat Allah kepada istri-istri Nabi. Kalau kalian ridho, tidak ribut, kalian akan mendapatkan pahala yang besar di akhirat. Nah Rasulullah pertama kali menemui Aisyah. Aisyah, sudah lama kita tidak berjumpa. Iya ya Rasulullah, untuk permasalahan kalian meminta tambahan belanja kepadaku, Allah sudah memberikan keputusannya. Dan ini jangan kau langsung mengambil keputusan Aisyah, kau rundingkan dulu kepada kedua orang tuamu. Nah dibacakan Rasulullah kedua ayat ini, langsung menangis Aisyah. Aku ingin mencari keridhaan Allah dan Rasulnya. Aku tidak akan meminta tambahan belanja lagi kepadamu ya Rasulullah. Tapi ada ujungnya dikatakan Aisyah, tapi tolong jangan ayatnya dibacakan ke istri-istri yang lain. Nah, ada juga Pak, keinginan menguasai sendiri itu tetap ada. Nah, tetap ada. Malah Rasulullah, aku ini diutus sebagai guru bagi kalian, bukan untuk memberatkan. Ini ayat untuk kalian semua Aisyah, bukan hanya untukmu. Iya ya, tahu orangnya, orang kan ngomong aja gitulah Pak ya. Kalau bisa, kalau enggak ya apa boleh buat lah. Jadi jangan ibu kira istri Rasulullah itu tidak bersaing satu sama lain. Bersaing Pak, tetap ingin kalau bisa dikuasainya sendiri. Ada perasaan itu, itulah sisi manusia. Sisi manusia tetap ada. Nah Rasulullah bacakan ke seluruh istri-istrinya. Akhirnya semua istri mengatakan, kami memilih keridhaan Allah dan Rasulnya. Aku berjanji, kata Zainab, akan aku buat usaha dan setelah itu akan kusedekahkan hasilnya. Akhirnya tidak ada, pokoknya kami mau seperti dirimu ya Rasulullah, kami akan dukung apapun yang kau buat. Nah setelah itu baru Rasulullah berdamai dengan semua istri-istrinya Pak. Pernah istri-istri Rasulullah ini karena melihat alas tidur Rasulullah itu terlalu tipis, maka mereka punya inisiatif. Jadi masing-masing istri sepakat, gini aja, kita lipat kulit itu menjadi 4 lipatan. Tapi jangan tahu Rasulullah, kata kita lipat 4 lipatan biar sedikit empuk lah, supaya Rasulullah nikmat dia beristirahat dan dia tidur itu bisa lebih nyenyak. Maksud istri-istri ini baik, ditebalkannya alas tidur Rasulullah itu. Tapi gelisah Rasulullah Pak, tidur dikasih itu tuh gelisahnya Pak, terlambat bangun. Jadi Rasulullah terlambat bangun ketika istrinya melipat kulit itu menjadi 4 lipatan. Maka Rasulullah memberitahu kepada istri semuanya, gara-gara ulah kalian aku terlambat untuk beribadah, tolong jangan ulangi lagi seperti ini. Akhirnya baliklah sekali lipatannya. Berapa kerasnya itu Pak ya? Tidur setiap malam seperti itu yang membuat Rasulullah bersemangat untuk beribadah, karena pasti mata tidak akan nyenyak tidur. Kemudian Pak, ada seorang wanita Ansor, dia berkunjung ke rumah Aisyah. Pas dia melihat alas tidur Rasulullah keras, dirasanya Pak, keras. Maka dia pulang ke rumahnya dan dia buatkanlah Pak alas tidur dari wol supaya empuk. Dari wol dibuat supaya empuk.
Begitu terlihat oleh Nabi, kata Nabi, ini terlalu mewah. Cuman itu aja Pak, terlalu mewah bagi Nabi. Ini terlalu mewah. Dan Nabi agak tegas dalam hal ini. Tolong kembalikan lagi ke orangnya. Kalau kita akan segan, kita janganlah kita apalagi biar kasih aja lah ke orang. Rasulullah enggak Pak. Kalau untuk itu tegas dia. Balikkan balik Aisyah. Pergi balik, antarkan ke orang yang ngasih tadi. Ini terlalu mewah bagiku. Enggak mau Rasulullah. Tidur empuk. Kemudian Pak, apa doa yang sering dibaca Rasulullah? Ya Allah, jadikanlah rezeki keluarga Muhammad hanya untuk mencukupi kebutuhan. Pokoknya tercukup aja kebutuhan, itu aja lah jadikan rezeki keluarga kami.